Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ternyata kasus-kasus intoleransi di negeri kita ini telah viral dan menjadi sorotan bagi dunia, sahabat. Itulah hebatnya internet ini, sahabat ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka itu menjadi konsumsi dunia. Bukan hanya satu atau dua orang apologet Kristen yang ada di berbagai mancanegara menyuarakan tentang ketidakadilan bagi minoritas dan beberapa persekusi dan pemenjaraan kepada kaum-kaum minoritas di negeri kita ini. Dan beberapa kasus kejadian ketika mayoritas mengalami kritikan, maka tetap minoritas yang salah sering terjadi di negeri kita ini dan menjadi sorotan konsumsi di negeri atau di negara lain. Kita tonton videonya, sahabat. Banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia menjadi sorotan dunia. Bahkan, hasil survei Pew Research menyatakan, Indonesia jadi salah satu negara terburuk di dunia dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara data yang tercatat di Setara Institute, ada ribuan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah. Banyaknya ceramah intoleran di media sosial, diduga ikut jadi faktor pemicu merebaknya aksi intoleransi di Indonesia, termasuk pelanggaran kebebasan beribadah dan beragama. Salah satunya ceramah intoleran Ustadz Abdul Somad yang banyak beredar di media sosial. Seperti ini contohnya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Ceramah intoleran dari Ustadz Abdul Somad ini dibiarkan saja bebas menyebar di media sosial. Jadi jangan heran, bila pendirian tempat ibadah non-muslim di Indonesia sering kesulitan mendapat izin. Baik itu izin pendirian gereja, pendirian vihara, maupun pendirian kelenteng. Yang menyedihkan, tokoh semacam Abdul Somad justru jadi partner para politisi. Salah satunya Anies Baswedan. Pada Pilkada DKI Jakarta 2027 lalu, Ustadz Abdul Somad juga aktif mendukung Anies Baswedan. Orang kafir tak boleh jadi pemimpin. Begitu saya mendapat kabar bahwa tanggal sekian, hari Rabu pagi, akan ada pemilihan gubernur Jakarta, maka saya sempatkan menulis syair di atas feri penyeberangan. Sampai di seberang, saya pun update status, like and share. Celakanya, fatwa-fatwa intoleran yang kerap disebarkan Abdul Somad jadi bumerang bagi dirinya. Buktinya, Abdul Somad kini dicekal di sejumlah negara karena fatwanya dianggap sangat intoleran dan berbahaya. Negara yang mencekal Abdul Somad antara lain adalah Belanda, Swiss, Timor Leste, Jerman, Inggris, Hong Kong, dan Singapura. Pendapat saya. Ya, itulah yang terjadi, sahabat ya. Dan kita semua merasakan dan mengetahui begitu banyaknya kasus intoleransi terjadi di negeri kita ini. Dan beberapa hal yang telah kita alami, banyaknya persekusi, pemenjaraan, dan pelarangan ibadah kepada kaum minoritas. Dan seluruh dunia telah menyorot itu. Tetapi dari penjelasan video tadi ada yang saya tidak setuju, sahabat, mengenai Anies Baswedan ya. Saya bukanlah pendukung Anies Baswedan, dan saya tidak pernah mencoblos Anies Baswedan, sahabat, karena saya bukan orang Jakarta. Sekalipun saya orang Jakarta, saya tidak akan mencoblos dia seandainya saya waktu itu di Jakarta ya. Tetapi dari fakta dan hal yang terjadi, justru di zaman Anies kalau nggak salah hampir 50 izin gereja beliau keluarkan. Bahkan beberapa media meliput gereja-gereja, izin gereja yang sangat susah dikeluarkan di zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di zaman Anies Baswedan dikeluarkan. Makanya beberapa orang pernah berkata Anies Baswedan lebih banyak membangun gereja dibanding masjid. Kalau zaman Pak Ahok malah lebih banyak membangun masjid dibanding gereja. Malah beberapa kejadian ya, pendeta minta surat izin gerejanya dikeluarkan malah dibentak sama Pak Ahok gitu. Nah, itulah yang terjadi, sahabat yang terkasih ya. Bagaimana hal itu boleh kita ketahui. Kalau menurut saya mungkin pendukung atau pengikut-pengikut Pak Anies ini yang intoleransi sih. Pengikut dan pendukung-pendukungnya. Ini saya rasa kalau Pak Aniesnya sendiri sih, dari hal yang kita lihat, belum ada dia melakukan sebuah ketidakadilan khususnya buat orang Kristen gitu ya. Bahkan banyak fotonya dia hadir di berbagai gereja ya, menemui pendeta, bahkan
kita mengetahui di zaman Pak Anies malah dana untuk pembangunan gereja itu, dana untuk orang Kristen yang selama ini tidak dikeluarkan, itu di zaman Pak Anies malah dikeluarkan, sahabat. Itu yang pernah saya baca medianya. Dulu kan, ya kan kita tahu sama tahu, sahabat, sebenarnya kan ada dana untuk pembangunan tempat-tempat ibadah di negeri kita ini, untuk perawatan tempat-tempat ibadah di negeri kita, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi dana itu tidak pernah keluar, khususnya untuk Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, saudara. Nah, dana itu, bahkan dana untuk pendeta, pokoknya dana-dana tentang agama lah, sahabat. Sebenarnya itu kan sudah disediakan pemerintah ya, tapi sering terhambat untuk minoritas. Tetapi di zaman Pak Anies malah keluar, sahabat, dana itu. Gitu, sahabat. Ya, saya bukan menyuruh saudara mendukung Pak Anies ya, tapi kita harus belajar bicara jujur dan belajar bicara apa yang terjadi gitu ya. Itu saudaraku yang terkasih. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan, sahabat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.